Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat SPDI, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 9 Kelompok 1. Hari ini saya akan memaparkan isi tugas individu kedua saya di agenda 2, yakni nilai dasar etika publik dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia EST MKes, yang mana kegiatan Latsar ini dilaksanakan dan diselenggarakan atas kerjasama dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas mapping nilai dasar etika publik. Pada etika publik ada 3 aspek yang saya bahas pada hari ini, yaitu aspek kode etik dan perilaku pejabat, kemudian aspek bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan aspek aktualisasi etika ASN. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama kode etik dan perilaku pejabat. Yang diketahui bahwa kode etik dan perilaku pejabat ini terdapat 4 bagian, yang mana di bagian pertama yaitu ada definisi etika publik. Apa itu definisi etika publik? Nah, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke definisi dan lingkup etika publik. Apa saja yang terdapat di definisi lingkup etika publik ini? Nah, jika kita melihat daripada modul pembelajaran etika publik yang terdapat di agenda 2, di sana terdapat 3 bagian dari lingkup etika publik itu tersebut. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi refleksi sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma, moral, tindakan, dan faktual. Selanjutnya, ada beberapa peraturan dan ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur perilaku pejabat publik, yaitu diantaranya ada 12 kode etik dan kode pelaku ASN, yang mana kode ini sangat-sangat dianjurkan untuk kepada ASN, apalagi kita yang semuanya ASN harus memiliki dan bahkan harus mengetahui dari 12 kode etik dan kode perilaku ASN itu. Kode ini terdapat di Undang-Undang ASN, tepatnya di pasal 5, yang mana yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan-kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ke-10, tidak menyalahgunakan informasi sistem negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN. Dan ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Inilah dia peraturan yang tertulis yang pertama. Adapun peraturan tertulis yang kedua yaitu 15 dasar etika publik, yang mana dari ke-15 etika publik ini bisa kita temukan di dalam Undang-Undang ASN, tepatnya pada pasal ke-4. Apa saja dia? Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia.
Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Tujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kedelapan adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ke-11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan ke-15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem negeri. Nah, inilah keempat bagian-bagian dari kode etik dan perilaku pejabat. Baik, sekarang kita masuki aspek yang kedua dari etika publik itu, yakni bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Nah, di dalam bentuk-bentuk kode etik ini terdapat 5 pelajaran, yaitu yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, penggunaan kekuasaan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, sumber-sumber etik bagi ASN. Dan yang kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Perlu kita jelaskan bahwa di dalam kode etik dan perilaku pejabat publik ini terdapat 2. Ada yang pertama, kewaspadaan dan profesional, dan juga kewaspadaan spiritual. Selanjutnya, dalam penggunaan kekuasaan, di sini ada 3 eliminasi dalam penggunaan kekuasaan, yaitu yang pertama, legitimasi kekuasaan, yang kedua, legitimasi sosiologis, dan yang ketiga, legitimasi etis. Nah, kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Nih, yang berikutnya adalah konflik. Konflik kepentingan di sini seringkali kita dapatkan melalui daripada penyalahgunaan kekuasaan, adanya pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Selanjutnya, sumber-sumber kode etik ASN ini terdapat dari seluruh peraturan-peraturan pemerintah, dan ini semuanya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Juga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, ada di Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dan ada di Peraturan Pemerintah Nomor 42 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. Nah, sekarang kita masuki di aspek yang ketiga, yaitu aktualisasi etika ASN, yang mana merupakan tindakan etika publik ASN yang tidak bertentangan dengan kode etik yang ada. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah pemaparan saya mengenai mapping nilai dasar etika publik yang merupakan tugas 2 dari agenda 2. Dan selanjutnya, mari sama kita saksikan video video implementasi dari sikap nilai dasar etika publik itu tersebut. Itu sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih. Implementasi dari nilai dasar etika publik bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara sebagai berikut. Memberikan pelayanan yang baik kepada orang tua siswa dengan memberikan informasi yang jelas. Membuat media pembelajaran untuk pembelajaran siswa merupakan wujud rasa tanggung jawab sebagai seorang guru. Membantu teman sejawat yang sedang kesusahan dalam menyelesaikan tugas
merupakan wujud rasa peduli kepada sesama. Menghadiri rapat di kantor pemerintahan serta berperan aktif dalam pelaksanaan rapat tersebut.